menikmati kasih karunia Tuhan. Dia rela mati dan bangkit bagi kita. Lalu kita menikmati itu bukanlah kita layak untuk menerimanya, layak untuk menikmatinya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Manusia diselamatkan bukan karena agama, manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia. Maka kita harus menghargai kasih karunia itu, menikmati kasih karunia itu. Dengan cara apa? Serahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dari yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kemerdekaan. Wow, luar biasa. Mengapa kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Aku hidup untuk Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan dari mana? Kemerdekaan dari hamba dosa. Namanya hamba dosa berarti kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak mampu keluar dari dosa itu. Maka kita senang melakukan dosa. Bahkan kemarin, semalam kita bicara, bercerita-cerita lagi. Tadi juga banyak sekali orang gonta-ganti pasangan. Bahkan perselingkuhan itu sudah gak merasa berdosa. Udah biasa. Sudah biasa. Gak merasa berdosa. Sudah diikat dengan kuasa dosa, diperbudak oleh dosa, pikirannya dosa, perasaannya dosa, tindakannya berdosa. Udah diikat dengan dosa. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita ikatan itu sudah dihancurkan. Amin. Ikatan itu sudah dilepaskan. Kita dimerdekakan dari hamba dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Amin. Hamba kebenaran. Semangat sekali Pak Irman, Bapak Gio, luar biasa. Ini Pak Gio ini semangatnya luar biasa. Dan kita semuanya bersemangat. Amin. Dimerdekakan dari dosa. Kalau saudara dimerdekakan oleh dosa, dari dosa, jangan lagi berbuat dosa. Ada ilustrasi begini saya kasih Tuhan. Saya ingatin ketika saya mengikuti suatu pernikahan di Jawa Tengah, di gereja Jawa, ya, saya mendengar, masih ingat tuh khotbah itu. Ini tentang bicara tentang dosa. Ilustrasi digunakan begini, bahwa ada seorang kakek punya kerbau yang warna kulitnya itu kemerah-merahan seperti bule, ya, kemerah-merahan. Dia senang dengan kerbau itu sehingga dia rawat kerbau itu. Dan dia mandiin rutin setiap hari. Bahkan ada sampo khusus untuk kerbau itu. Dia bersihkan. Tiap hari dibersihkan. Ya, setelah dia bersihkan karena dia senang melihat. Dengan orang pun senang melihatnya. Agak unik. Berbeda dengan kerbau-kerbau yang lainnya. Setelah dia mandiin, dia bersihin. Bersihkan sampo semua. Dia ingin mengambil sesuatu, masuk ke dapur. Itu dia punya sapi, di situ dia lupa ngikatnya. Dia kembali dari belakang dapur, lihat kerbaunya sudah nggak ada. Lalu dicari, ternyata sudah ada di kubangan yang tadinya sudah bersih, mandi, udah dibersihkan. Sekarang kotor lagi dengan apa? Lumpur. Kotor dengan lumpur. Dia marah-marah kepada paru itu. Kamu tidak tahu diri ya. Saya sudah bersihkan, saya sudah mandikan, dan sampo saya sudah berapa banyak habis. Mengerti nggak sapi itu? Kerbau itu? Tidak mengerti sebenarnya. Malah ekornya digini. Artinya apa saudara itu? Seringkali kita seperti itu. Dosa kita sudah dibersihkan Tuhan, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita masih sering main lumpur, dosa. Kalau saya katakan nanti babi terlalu kasar, saudara. Babi itu kalau nggak di kandang, di luar, dia kerjanya ada di mana? Di kubangan. Ada di mana? Kubangan. Iya, di kubangan. Dia dari kandang. Dulu saya memelihara babi, saya mandikan itu. Saya mandikan, ya, bersihkan, semprot, itu kan. Nah, ketika dia lepas pulang-pulang masih bersih nggak?
Nah, pulang-pulang masih bersih nggak? Udah dengar lumpur. Aduh, mulut saya harus menahan, jangan kita seperti babi. Tadi saya ngomong juga nih. Ya, iya rendah sekali saudara. Nah, kita belajar. Kalau kita sudah dibersihkan dengan kematian Kristus, sudah dibersihkan dengan kebangkitan Kristus, maka kita harus menjaga hidup terus dalam kebenaran, jangan lagi diperhamba dosa. Amin. Mengapa kita harus menyerahkan diri? Serahkan diri yang terakhir adalah karena kita harus berbuah. Amin. Amin. Itu dikatakan di ayat 21 sampai 23. Paulus mengatakan bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, sudah mati dalam perbuatan dosa, sudah menyerahkan diri kepada Kristus, bukan hanya dengan perasaan dan kehendak. Engkau harus menghasilkan buah. Pertama, buah kekudusan. Yang ketiga adalah kekekalan. Amin. Orang yang sudah percaya dengan sungguh selamat dan terjaga hidup dalam kekudusan, pemeliharaan hidup dalam kekudusan, maka dia sudah menanti masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itulah di ayat yang terakhir dikatakan, ayat 23. Saudara baca di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang sudah tahu, ini masuk kesimpulan, orang yang sudah pandang, dia tahu, dia memandang kepada fakta kebenaran kematian kebangkitan Kristus, bahkan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia menyerahkan dengan apa? Terima kasih Tuhan. Mengapa dia harus menyerahkan? Karena dia tahu hidupnya hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena apa? Dia sudah memerdekakan dari dosa. Lalu yang terakhir, yang ketiga, karena dia harus berbuah. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian lagu yang mungkin tidak semua kita kenal tapi kita